Gimana? Sudah nangkepkah yang saya maksud, Emilina? Sampai sekarang masih muslim ya, Emilina ya? Bukannya Muslim, tapi saya sudah menjadi Krislam. Jadi Krislam. Oke, nggak apa-apa lah. Ini artinya lagi dalam perjalanan. Gini, Ya. Emilina, begini. Ya, Kamu sepakat nggak dengan yang saya katakan bahwa menjadi seorang Muslim artinya membuat Allah dan Muhammad itu memerintah hidupnya, betul nggak? iya betul. Iya. Abang Edis. Ya, Jadi sebaliknya menjadi seorang Kristen membuat Bapa di sorga dan Yesus dan Roh Kudus sebagai yang memerintah. Setuju? iya. Ya, setuju Abang Edis. Nah, pertanyaan saya begini, kenapa kamu tidak mempensiun? Pensiun, tahu pensiun? Ya, tahu Abang Edis. Saya cakap saja, nanti saya cakap baru Abang Yap. Edis. Oke, mungkin kalau Malaysia kan mungkin agak beda. Kenapa kamu tidak mempensiunkan Allah dan Muhammad dari hidupmu? Bapa, Yesus dan Roh Kudus berbeda, tetapi satu. Ya, Abang Gitu. Edis. Nah, maksudnya. Ya, Emilina. Gimana? Sudah nangkepkah yang saya maksud, Emilina? Sampai sekarang masih muslim ya, Emilina ya? Bukannya Muslim, tapi saya sudah menjadi Krislam. Jadi Krislam. Oke, nggak apa-apa lah. Ini artinya lagi dalam perjalanan. Gini, Ya. Emilina, begini. Ya, Kamu sepakat nggak dengan yang saya katakan bahwa menjadi seorang Muslim artinya membuat Allah dan Muhammad itu memerintah hidupnya, betul nggak? iya betul. Iya. Abang Edis. Ya, Jadi sebaliknya menjadi seorang Kristen membuat Bapa di sorga dan Yesus dan Roh Kudus sebagai yang memerintah. Setuju? iya. Ya, setuju Abang Edis. Nah, pertanyaan saya begini, kenapa kamu tidak mempensiun? Pensiun, tahu pensiun? Ya, tahu Abang Edis. Saya cakap saja, nanti saya cakap baru Abang Yap. Edis. Oke, mungkin kalau Malaysia kan mungkin agak beda. Kenapa Ya. kamu tidak mempensiunkan Allah dan Muhammad dari hidupmu? Ya, Karena kalau Muhammad dan Allah masih bertahta di dalam hidupmu, masih menjadi sebuah otoritas dalam hidupmu, sebentar lagi Lina bisa-bisa minum air kencing unta. Loh iya. Loh, ini saya kasih contoh. Ini saya kasih contoh bagaimana Muhammad sudah menjadi raja di dalam hidupnya nih. Nih. Ini adalah orang di mana Muhammad itu menjadi raja di dalam hati dia, menjadi bertahta. Nah, kalau Muhammad sudah bertahta di hati orang, contohnya ke orang ini. iya. Air kencing onta pun di tenggaknya. Nih. Ya kan itu Abang Edisnya dulu kan nggak ada lagi hospital. Ya, dorong mungkin buatkan itu obat lah Abang Edis. Ini buktinya sampai sekarang nih. Ya, orang Muslim tahu tentang itu. Iya. Kalau lalat, begini Lina. Kalau ada Lina misalnya minum teh Ya. begitu, minum tea ya. Ya. Lalu ada lalat masuk ke dalam gelas. Ah, Jika Muhammad bertahta di hatimu, berkuasa dalam hidupmu, mengendalikan hidupmu, maka lalat itu akan Anda celupkan ke dalam. ya. Lalu Anda minum. Ya. Karena apa? Karena memang itu ajaran Muhammad. Gitu, Jadi Abang Lina. Edisnya, yang Abang Edisnya di sini live-nya Abang Edis, ya ada naik ya Islam itu boleh masuk Kristen. Boleh lah. Ya, Banyak. Abang Edisnya sudah pernah kasih masuk orang Kristen. Banyak. Tapi memang kalau acara-acara diskusi Islam dan Kristen, memang saya utamakan yang Islam. Kebanyakan begini, Lina. Kebanyakan yang menjadi orang Kristen ketika Ya. mendengar diskusi saya ini adalah orang-orang yang sempat dia mu'alaf. Oh, mualaf. Ya, iya paham. Kalau Sekarang waktu Abang dia Edis. sempat mualaf, dia balik lagi ke Kristen ketika mendengar siaran saya ini. Ya. Ya, selalunya Linanya itu masuk di rumahnya Edis. Dulunya suka bergaduh dengan Nabi Edis. Sekarang sudah berkawan sama Edis. Jadi saya itu sudah dibagi Roh Kudus. Ya, artinya pelan-pelan. Itu butuh proses, Lina. Enggak segampang membalikkan telapak tangan. Memang butuh proses.
Iya. Makanya yang saya sarankan kepada Abang Edis, saya cuman pergi sini naik, saya cuman bertanya sama Abang Edis ini. apa itu? Silakan. Kenapa Abang Edis itu selalunya cari aja yang orang Muslim, bukannya cari yang lain? Begitu, yang orang agama di sana di luar banyak, Abang Edis. Karena kebetulan yang membicarakan iman kami itu dari pihak Muslim. Muslim. Iya, yang suka-suka. Yang Abang Edis tidak tanggung jawab sekarang ini adalah yang Cina-Cina, ya, yang India, Abang Edis tidak cari. Maksudnya? Ya orang Cina itu kan Abang Edis tidak mau cari. Bagaimana Abang Edis itu cerita dia? Oh, maksudnya kepercayaan dari ini, dari Yang lokal. Cina-Cina itu, ya Cina-Cina. Yang Cina itu kan Abang Nah, Edis tidak tahu. saya fokuskan kepada yang Muslim begitu. Hmm. Hmm. Jadi ya ini ya, Abang Edis. Yang ini komen loh Abang Edis punya ini rakan-rakan yang pengikut Abang Edis ini. Enggak, maksud dia agama maksud dia, bukan Ya, dia enggak Abang Edis bermaksud juga. rasis, enggak. Gini, maksudnya begini Lina ya. Ketika kita berbicara tentang agama, kebetulan yang ada di tengah-tengah masyarakat itu banyakan Muslim yang membicarakan iman kami Kristen. Makanya saya respon. Saya memberitahukan nih, kalau Anda sebagai Muslim, Anda Muslim itu yang bertahta, yang menguasai hati Anda itu Allah dan Muhammad. Dan kamu sudah setuju dengan itu kan Lina? Iya, iya. Iya. Muhammad itu adalah nabi adalah Nabi Muhammad. Iya, maksud saya begini Lina, kenapa kamu tidak mempensiunkan Allah dan Muhammad? Ya kita hormati yang nabi yang utuskan oleh Tuhan lah macam tuh. Kalau misalnya Muhammad bertahta di dalam hatimu, pasti kamu mengikuti Muhammad kan? Ya tidak lah, sebab saya ikut itu Gimana? Ya aku Berarti Muhammad sudah tidak lagi berkuasa dalam hidupmu, tidak lagi memerintah dalam hidupmu. Karena jika Muhammad memerintah dalam hidupmu, kamu melakukan apa yang dikehendaki oleh Muhammad. Ini loh, saya kasih contoh-contoh ini orang yang Muhammad memerintah di hatinya ini. Minum kencing onta atau yang ini lagi nih, saya kasih contoh-contoh. Ini adalah contoh-contoh di mana Muhammad telah menguasai hati seseorang. Nih, saya kasih lagi contohnya ya. Nih, ini cium-cium batu ini Lina. Ini adalah orang di mana Muhammad itu ada di dalam kepalanya. Sudah menjadi kepala Muhammad dalam diri seseorang. Akhirnya dia berangkat ke Arab nyiumin batu. Cuman orang tidak sadar itu gitu loh Lina. Coba Lina, makanya Lina, yang harus berkuasa, bertahta di dalam hatimu itu haruslah Edis. Tuhan Yesus, jangan Muhammad. ya makin hari kita bingung kita. Gimana Lina ini? Gitu Lina ya. Boleh-bolehnya Abang Edis cakap itu kepala botak. Loh, ini adalah contoh orang di mana Muhammad itu sudah mengendalikan hidupnya. Ya Abang Edisnya selalu ada orang dicakap di Al-Quran ya Abang Edis. Itu kepala botaknya. Jadi begitu Lina mengenai pertanyaanmu, kenapa saya tidak menginjili yang lain-lain seperti dari agama dari India, begitu tidak. Karena mereka tidak pernah ngomong-ngomongin kami, begitu. Tapi itu pun ya kita beritakan kepada semua orang. Injil itu diberitakan kepada segala bangsa. Injil sudah sampai kemana? Injil sampai kepada setiap negara. Injil sampai ke Jepang, Injil sampai ke Indonesia, Injil sampai ke India, Injil sampai kepada seluruh bangsa-bangsa. Semua dunia. Iya, Injil. sudah sampai. Begitu. Jadi Abang Edis tuh yang selalunya orang kata-kata yang itu Ustadz cakap yang Injil itu dipalsukan bagaimana? Setuju kah Abang Edis atau tidak? Iya, di dalam Al-Quran sebenarnya tidak pernah ada itu Injil dipalsukan. Injil dipalsukan itu adalah kerjaan orang-orang yang ya tukang penebar fitnah seperti itu Lina. Iya, begitu.
Jadi yang Abang Edis sekarang ini, Abang Edis, orang banyak berkata-kata di sini. Ya, kita sudah kena murtad. Apa maksud dia, Abang Edis? Itu murtad. Begini, makanya saya mau tanya sama Lina. Apa yang membuat Lina sampai sekarang masih menaruh Allah dan Muhammad di hatimu? Saya menaruh Allah itu di hati saya, Abang Edis. Mesti Abang Edis itu bertanya-tanya sampai sekarang. Kenapa? Kenapa ya Abang Edis? Mau tanya, mau tahu Abang Edis? Iya, silakan. Ya Abang Edis, tengok dulu saya. Yang Allah tuh dikatakan ya, ditanya di tempat Alkitab Injil itu kan ya lah Bapak kan, betul kan tidak, Abang Edis? Di dalam Al-Quran Allah itu tidak punya anak. Ya, dituliskan itu Bapak ya, Bapak kami. Nggak boleh. Nah, nggak boleh. Itu yang aku pahamkan. Tapi begini. Ya Abang Edis, dengar dulu. Oke, yang orang mengatakan orang Islam, bagaimana Abang Edis itu bagi masukan orang Kristen, sedangkan Abang Edis itu ikut di Alkitab. Ya, dorong mungkin yang degil lah, tidak tahu apa-apa itu. Begitu Abang Edis. Nah, Jadi sekarang Allah itu sudah diganti dengan Bapa di surga. Gak ada lah itu cuma perkataan Kristen aja Bapak di surga. Ya itu orang Islam mana tahu itu Bapak di surga itu apa? Coba Abang Edis katakan apa yang itu maksudnya Bapak di surga. Coba katakan Abang Edis. Iya, Bapak di surga itu bukan Allah. Kalau Allah itu ini yang Tuhan negeri Mekah ini gimana? Ya itu Abang Edis punya pemikiran. Bukan, Al-Quran mengatakan bahwa Allah itu Tuhan negeri Mekah. Tidak, yang negeri Mekah ini adalah pertengahan kita, Bang Edis. Ya pertengahan bumi kita, ya kita bersembah sama dia, begitu. Kita sembah. Nah inilah teman-teman. Makanya saya bilang begini Lina, selama Allah dan Muhammad masih ada dalam hatimu, selama itu pula kamu nanti akan ribet, berbelit, puter. Makanya saya bilang gini Lina, saya... hati aku tuh, contohnya, Abang Edis kan di tempat Alkitab Injil itu kan ada juga dikatakan di sana ilah. Betul kah Abang Edis? Iya. Ya. Jadi kenapa? Bagaimana Mbak Linanya tuh harusnya berpikir macam contohnya di Al-Quran juga Allah, di sana pula ilah. Bagaimana aku tidak bingung? Makin hari aku pelajari makin bingung aku. Iya, karena itu merujuk kepada dua sosok yang berbeda Lina. Nah, Kata Allah di dalam Bible itu tidak merujuk kepada Allahnya orang Islam. Begitu Abang Edis. Iya. Ya, Abang Edis paham dorang lah bagaimana Abang Edis ini. Iya, jadi memang begini. Makin hari dorang makin bingung nggak Abang Edis bagi kalau saya sih begini Lina. Kalau saya sih sebenarnya setuju ya bahwa kata Allah itu sebenarnya dibuang saja dari terjemahan bahasa Indonesia. Karena apa? Karena kata Allah itu banyak membuat orang berpikir bahwa itu merujuk kepada Allahnya orang Islam. Seperti itu. Bingung aku. Oke, hanya begitu Lina. Yalah, begitu jalan Abang Edis ya. Abang Baik, terima kasih Lina. Saya turunkan ya. Saya berharap ya nanti dalam waktu dekat kamu membuang Allah dan Muhammad dari dalam hatimu. Iya, Bang Edis. Karena kalau kamu tidak membuang Allah dan Muhammad dari dalam hatimu, sebentar lagi kamu pergi ke Arab. Menciumi batu di sana. Ya itu orang Arab itu Abang Edis sudah pengikutnya Dajjal. Ya, orang Arab itu. Berarti menurutmu ini mereka pengikut Dajjal? Ya, yang ada kelilingan di Makkah itu ya pengikut Dajjal lah. Ya, orang Palestina juga dia tidak sokong bagaimana? Oke lah. Baiklah Lina, saya turunkan ya. Ya, oke lah. Oke. Abang Edis. Saya turunkan Lina. Selamat malam. Selamat malam. Ya itulah ya. Entah pansos, entah apalah dia nggak tahu lah. Oke, yuk. Kita berikan kesempatan lagi ya kepada yang Muslim. Ada Ahmad Padli Lubis. Oke, Ahmad Padli Lubis. Ya silakan Ahmad Padli Lubis. Selamat malam Ahmad Padli Lubis. Selamat malam saudara. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Orang mana Bang? Bang nggak kelihatan Bang. Oh ya silakan. Ya sudah kelihatan sekarang. Tadi gelap.
Gimana Bang? Gimana bang? Ya gimana? Anda naik ke sini sudah nyimak dari tadi. Oke baiklah, ini orang kayaknya nggak nyambung. Di bawah dulu, di bawah. Makasih, terima kasih. Yuk. Oke, kita kasih naik ada Melvin Renjan. Ayo, Melvin Renjan. Ya, Melvin Renjan. Semangat abangku itu aja. Selamat malam Melvin. Semangat kepada abang. Oke, baik saya turunkan Bang ya. Teman-teman sekalian kalau Ya, hanya siap, memberikan Bang. semangat, Semangat, Bang. teman-teman tidak perlu naik ya. Teman-teman sekalian, kalau hanya mau ngomong memberikan semangat, jangan ngajukan permintaan naik. Tolong teman-teman ya. Kita bukan acara-acara yang ini teman-teman. Kita bukan acara-acara semangat ya, semangat bukan gitu. Teman-teman nggak perlu kalau cuma ngomong gitu naik ke atas ya. Oke, kita kasih naik ada Gemoy Yuzimaki. Oke, Gemoy. Ya. Selamat malam Gemoy. Halo Gemoy. Malam. Ya, selamat malam Gemoy. Silahkan nyalakan kamera. Mari kita diskusi yuk. Silakan. Silakan. Saya kirimkan ya permintaan untuk menyalakan kamera. Silakan. Mari ya bang. Ya, silakan. Yuk. Ya. Selamat malam Gemoy Muslimah ya. Agak sedikit naik coba biar jangan malu-malu dong. Gini Gemoy. Saya pengen kita itu diskusi yang baik. Nggak boleh menghujat, ya kan? Ngomong fakta gitu. Tapi saya pengen juga nih, kamu masih bangga bahwa kamu itu seorang muslimah. Jangan kamu seperti sembunyi-sembunyi, malu dilihat orang jadi orang muslim. Oke? Gitu, oke. Oke, silakan Gemoy. Apa yang ingin Anda sampaikan terkait diskusi lintas agama yang saya lakukan ini? Silakan. Jangan ditutup-tutupi loh, wajahmu jangan ditutup-tutupi. Tegak Ya, begini loh, bisa nggak tegak? Tegak seperti saya gini loh. Nah, gitu loh, semangat dong, ayo semangat. Ayo, silakan. Silakan Gemoy. Iya, nggak ada kok sering Abang Edis ini kalau aku perhatiin kalau live ya hanya khusus framing aja gitu, menghujat aja gitu. Tapi kalau ditanya balik kenapa jarang jawab pakai data gitu. Oke, contohnya framing dan menghujatnya. Kasih saya satu contoh, silakan. Iya, sana dulu. Jangan grogi, jangan grogi. Tarik napas dulu, tarik napas. Ya, Saya tahu, saya lihat aura. Ya, Saya tahu kan. Oke, sudah, ayo, silakan. Jangan malu-malu. Aduh, udah banyak orang yang malu jadi orang Islam. Ya, gimana? Sebutkan satu contoh yang saya lakukan memframing dan menghujat agama Islam, silakan. Ya enggak ya kayak seperti hadis tadi yang minum kencing apa tuh unta, yang nyium batu itu yang Satu-satu. Minum air kencing unta. Ya. Apa yang saya framing dan apa yang saya hujat? Silakan. Ya nggak ada gitu kesannya kan. Tadi katanya framing hujat. Ini gimana sih Gemoy? Tadi katanya saya framing, saya hujat. Di mana saya framing hujatnya? Kamu bilang nggak ada. Ya enggak, maksudnya kesannya kayak gimana gitu kan dari situ aja kan kita mikirnya udah ke situ gitu loh. Iya kalau cuma mikir-mikir nggak apa-apa, tapi kan faktanya demikian. Betul nggak Muhammad menyuruh orang minum air kencingnya hewan? Betul nggak Muhammad menyuruh orang minum air kencingnya hewan? Benar sih, itu kan di hadis dulu kan. Oh, bener. Nah, kalau begitu, begini. Ada kisahnya, Bang Edis. Betul, ada kisahnya. Ada seseorang yang dia itu sedang tidak enak badan. Iya, Lalu dia datang.
Iya, lalu dia datang kepada Muhammad. Nah, sama Muhammad disuruhlah dia minum air kencingnya hewan, betul? Iya, dengarnya sih gitu. Iya. Namanya aku juga gitu. Makanya saya bilang, jikalau Anda mengikuti sunnah Rasul, mengikuti ajaran Muhammad, kalau Anda sakit, Anda minum air kencing hewan, betul? Itu kan hadis, itu kan zaman dulu sih ceritanya. Itu kan zaman dulu. Kenapa tidak bilang begitu juga kepada Muhammad? Muhammad yang menyuruh orang hirup-hirup air 3 kali, betul nggak? Ya itu kan dalam hadis. Berarti bilang aja itu kan zaman dulu, sekarang nggak perlu lagi. Oke lah gini, Gemoy, gini, karena kamu sudah malu jadi orang Islam, kamu menutup-nutupi wajahmu, saya turunkan ya. Karena saya nggak bisa menerima kalau orang sudah malu jadi orang Islam. Kecuali kamu naikkan layarmu, kita lanjut diskusinya. Nah, seperti itu. Gemoy, gini Gemoy. Saya tahu itu mengguncang hati kamu, saya tahu. Saya itu hanya mengatakan begini, intinya begini Gemoy. Yesus kami itu tidak menubuatkan orang seperti Muhammad. Jadi kalau kalian, ustadz kalian tiap hari bilang begitu, Yesus menubuatkan Muhammad, itu bagi kami pelecehan. Masa Yesus kami nubuatin orang seperti Muhammad? Itu gak mungkin. Nyuruh orang minum air kencing, mengawini anak di bawah umur, kena sihir, apalagi Mengawini anak di bawah umur gitu, Siti. Iya. Apa? Berapa umur Aisyah ketika dinikahi Muhammad? Ya kurang lebih 7 atau 6 tahun gitu ya kalau nggak salah. Coba sekarang saya tanya kamu, kalau zaman sekarang ada orang umur 55 tahun menikahi anak umur 6 tahun, kira-kira apa yang kamu lihat? Kesannya bagaimana? Ya nggak cocok lah. Ya nggak namanya umurnya di bawah. cocok. Makanya saya bilang, ketika kalian mengatakan Muhammad suri tauladan, bagaimana kamu mengatakan dia suri tauladan, tapi di detik yang sama kamu mengatakan itu tidak pantas dilakukan? Iya, cuman kalau kita balik nanya juga kan kayak ajaran kalian kan Bang, banyak juga yang nggak. Oh, berarti kamu mengakui bahwa ajaran itu nggak benar? Ya. Kayak gimana Bang? Berarti kamu mengakui bahwa ajaran Islam itu nggak benar? Bener lah. Kalau Oke, gitu berarti ngapain menikahi anak umur 6 tahun itu benar? Dulu kan nggak ada hukumnya ya. Dulu nggak ada hukumnya. Katanya Muhammad suri tauladan sepanjang masa. Iya, suri tauladan sepanjang masa. Sampai bukan hari berarti ini patut dicontoh nggak dia? patut Apakah juga lah. sampai detik ini dia patut dicontoh? Patut. Oke, Patut berarti patut orang mengawini anak umur 6 tahun. Ya kalau yang kayak gitu ya nggak wajar lah. Berarti nggak patut dicontoh. Ini gimana sih Gemoy? Kamu bilang Muhammad patut dicontoh, tapi sekarang nggak patut dicontoh, ini gimana? Sebenarnya saya tahu kok di dalam hati kecil kalian, di dalam hati kecilmu itu memberontak. Saya tahu. Gitu loh. Saya pernah ngobrol ya, saya pernah ngobrol. Saya tanya begini, kamu tahu nggak siapa itu Aisyah? Tahu, istrinya Muhammad. Berapa umur Aisyah ketika dinikahi? Dia nggak tahu loh, Aisyah itu dinikahi umur 6 tahun. Coba bayangin, kamu mungkin punya anak kecil umur 6 tahun, punya anak umur 6 tahun? Bayangkan kalau itu dinikahi umur 55 tahun, gimana? Ya kalau di zaman sekarang ya enggak lah. Berarti Muhammad tidak pantas lagi dicontoh zaman sekarang. Ya dia berbuat itu bukan berarti harus kita Sebentar, contoh pertanyaan kita. saya bukan itu. Berarti pantas nggak Muhammad dicontoh zaman sekarang ini? Ya kalau dulu-dulu ya yang kayak gitu enggak. Sekarang dia pantas dicontoh nggak? Yang untuk yang nikah tadi maksudnya. Ya nggak logika aja sih. Iya, nggak pantas. Coba katakan, Muhammad tidak pantas dicontoh untuk zaman sekarang. Coba.
Kenapa abang nyuruh Kan gitu? berat kan? Ini gimana Gemoy? Apakah kamu percaya? Gini Gemoy, kamu percaya nggak dengan Al-Quran? Ya percayalah. Oke, di dalam namanya- Al-Quran dikatakan nggak? Di dalam diri Rasul itu terdapat suri tauladan yang baik, percaya? Ya. Oke, berarti di dalam diri Muhammad itu terdapat percontohan. Nah, bagaimana kamu percaya itu tapi di detik yang sama kamu mengatakan bahwa itu nggak beres? Contoh, menikahi anak di bawah umur. Kamu bilang tadi nggak beres, betul? Bang, kalau kita ngikut ke zaman dulu, selain Nabi Muhammad, nabi-nabi lain juga banyak tuh yang lebih Oke, bininya. sebutkan satu nabi. Sampai 1001. Sebutkan satu nabi selain Muhammad yang menikahi anak di bawah umur. Sebutkan satu. Kalau ada, saya terjun dari Monas. Silakan. Sebutkan satu orang. Gak ada. Nah, aduh gimana? Bilang gak ada. Gimana tapi kamu tadi Gemoy bilang bahwa ada nabi-nabi lain? untuk mencari kisahnya ya nggak ada aku cari-cari sih, cuman pendengar aja gitu. Memang zaman Gini, dulu memang Gemoy. nabi banyak. Begini Gemoy, ini penting loh. Bagaimana mungkin kamu menyerahkan hidupmu dari berdasarkan katanya-katanya. Saya cuma mau kasih tahu, tidak ada nabi yang menikahi anak umur 6 tahun selain daripada Muhammad. Aku dong ganti nanya balik, boleh nggak Bang Edis? Oke, nggak apa-apa, silakan. Yuk, tanya balik, silakan. Tapi kamu jangan ini dong. Coba kamu bisa tegap, tegap gitu loh. Tiga. Nah, gitu ya, silakan. Yuk, jangan malu-malu. Macet. Ayo, saya mengundang yang muslimah. Gini loh, saya diskusi dengan Anda itu baik-baik. Saya nggak ada menghujat-menghujat. Kalau sampai omongan